Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Minggu 15 Juni 2025. Bermain bersama Allah. Kutipan dari kitab Amsal bab 8 ayat 30-31. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Aku menjadi kesukaannya setiap hari. Senantiasa bermain di hadapannya. Aku bermain buminya dan anak-anak manusia menjadi kesukaanku. Sobat Katolikana, saya teringat pertemuan dengan Pak Tono beberapa waktu yang lalu. Yakni di suatu pagi, tatkala ia berjalan di depan rumah saya, mengais rejeki sebagai pemulung. Seperti biasa, ia membawa gerobaknya yang sudah ringkih itu. Rodanya berdecit pelan setiap kali didorong menyusuri gang-gang kecil. Ia berjalan dengan wajah yang tak pernah kehilangan cahaya sukacita. Ia selalu menyapa setiap orang dengan senyumnya yang hangat, seperti menyuguhkan sesuatu yang lebih dari sekedar siomay, disertai candaan ringan. Kadang ia hanya menunduk hormat, tapi selalu ada ketulusan yang tak bisa dibuat-buat. Saya pun memberanikan diri untuk mengajak Pak Tono duduk bersama di bawah pohon belimbing di ujung gang. Saya suguhkan teh hangat ditemani beberapa potong roti bantal. Melalui percakapan yang terjalin, ada hal yang menggelitik di hati dan pikiran saya. Dan saya dapat mengingat kata-katanya. Kalau saya jualan sambil bersyukur dan tersenyum, rasa capeknya beda. Saya pikir-pikir, Tuhan itu lucu ya. Dia izinkan saya ketemu banyak orang tiap hari. Saya terdiam. Kata-kata Pak Tono amat sederhana, tapi seperti masuk ke ruang dalam jiwa saya yang selama ini berdebu. Pak Tono tidak berpendidikan tinggi. Ia tak punya akun media sosial, namun ia bisa memberikan analogi hidup sukacita ala kehidupan anak kecil. Ia memberikan narasi spesial pada pagi itu kepada saya melalui keceriaan, tutur katanya yang penuh sukacita. Ada yang bilang hidup ini adalah perjuangan terus-menerus, tapi saya kadang merasa bahwa hidup ini seperti berada di suatu taman, tempat di mana saya bisa bermain-main sebentar sambil tertawa, bebas, ringan, dan senang. Sobat Katolikana, aneh bin ajaib, sejak hari itu saya mulai memikirkan ulang cara pandang hidup saya. Bahwa bisa jadi hidup saya ini bukan hanya soal beban, bukan juga perlombaan tanpa akhir. Bisa jadi ucapan Pak Tono benar, hidup adalah taman, tempat di mana saya harus bisa menikmati waktu bersama Allah, bukan karena hasil atau status, tapi karena saya memang dikasihi olehnya. Sekalipun Pak Tono tak pernah bicara soal filsafat atau teologi, namun dengan caranya mendorong gerobak dengan tersenyum, menyapa anak kecil yang minta tambahan sambal atau sekedar menepuk bahu tetangga yang sedang murung, saya belajar sesuatu. Ia sedang bermain bersama Allah. Pesan Tuhan hari ini kepada saya dan Sobat Katolikana semua, datanglah kepadaku sebab siapa yang menemukan aku, menemukan hidup. Bahwa saya diajak untuk hidup bermain bersama Allah bukan untuk menjadi sempurna, tapi menjadi anak-anak yang tahu kemana ia pulang dan kepada siapa ia dipercayakan. Dengan permulaan rasa sukacita kepadanya, maka jelas bahwa saya mempunyai target ke dalam pelukannya, pelukan Bapa yang bersukacita melihat anak-anaknya hidup seturut hikmat-Nya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ajarilah kami menjalani hidup ini dengan senyum tulus dan hati yang bersyukur,
Dan biarlah kami belajar berjalan ringan, menyapa sesama bukan karena kewajiban, melainkan karena cinta yang Engkau tanamkan di dalam hati kami. Izinkan kami bermain bersamamu, bukan dengan beban, tapi dengan iman dan kegembiraan. Jadikan setiap langkah kami penuh harapan, penuh kasih, dan selalu menuju kepadamu. Semua ini kami mohon demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.